Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amriya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, sang penguasa alam semesta. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, dan kepada keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya semuanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Untuk teman-teman semuanya, bagi yang menyukai video ini silahkan di-share, silahkan di-subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe, dan silahkan di-suka, tekan tombol sukanya. Semoga ceramah ini bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk diri saya sendiri yang masih fakir ilmu. Semoga dengan dakwah ini diri saya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat subuh itu bukan cuma sholatnya saja yang penting. Seperti yang dijelaskan di firman Allah di Quran surat Al-Isra ayat 78. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashuda. Dan laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula salat subuh. Sungguh salat subuh itu disaksikan oleh malaikat, disaksikan oleh malaikat. Nah, saat menyebutkan sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya, bahasa Qur'annya aqimis sholata, aqimis sholata. Khusus untuk sholat subuh, wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri. Saking spesialnya bahasa Qur'annya inna qur'anal fajri. Sungguh sholat subuh itu, inna qur'anal fajri kana mashuda. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah, tidak hanya sholatnya saja yang disaksikan oleh malaikat, bahkan doa, bahkan bacaan-bacaan dalam sholat subuh pun disaksikan oleh malaikat, disaksikan oleh malaikat. Bacaannya mulai dari tahbiratul ikram, Allahu akbar kabira walhamdulillah, sampai tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, sampai tahiyat akhir dan salam. Nah, bahasa Qur'annya menyebutkan malaikat, disaksikan oleh malaikat, dan hadisnya memperinci, ini khusus sholat berjamaah ya, khusus sholat berjamaah, bukan sholat sendiri-sendiri, khusus yang sholat berjamaah di masjid. Hadisnya memperinci seperti yang dijelaskan di hadis riwayat Bukhari nomor 137 dan hadis riwayat Muslim nomor 632. Watajtami'u malaikatul laili wa malaikatun nahari fi sholatil fajri. Dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar, pada sholat subuh.
Kalau sudah berkumpul, kalau sudah malaikat berkumpul, malaikat malam dan malaikat siang itu bukan cuma satu malaikat ya. Ingat, awas, hati-hati. Itu ada lebih dari malaikat yang tugas siang itu berkumpul, malaikat yang tugas malam itu berkumpul. Banyak, malaikatnya banyak. Semisal Anda mengerjakan sholat duha, itu cuma malaikat siang saja yang melihat, cuma malaikat siang saja yang mencatat gitu. Nah, kalau bedanya sholat subuh, ini khusus sholat subuh berjamaah ya. Bedanya sholat subuh itu malaikat siang dan malaikat malam itu berkumpul di masjid untuk mempersaksikan orang sholat subuh dan mempersaksikan bacaan-bacaan dalam sholat subuh. Apabila malaikat sudah berkumpul, ada dua kemungkinan. Malaikat mendoakan seorang hamba yang sedang sholat subuh, dan malaikat meminta ampunan untuk seorang hamba yang sholat subuh. Malaikat mengucapkan astagfirullah, ampuni dia ya Allah, ampuni dia ya Allah. Malaikat mengucapkan astagfirullah dan mendoakan seorang hamba yang sholat subuh. Bahkan saking spesialnya, semisal marbot masjid azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, azan selesai, orang-orang belum ada yang datang gitu. Dan masuk jam iqamah selesai, jemaah pun belum ada yang datang. Nah, ini si marbot sholat sendiri ini di masjid, sholat sendiri. Si marbot sholat sendiri, ibaratkan uang 5 juta. Apabila cuma si marbot saja yang ada di masjid itu, maka si marbotlah yang berhak mendapatkan 5 juta sendirian gitu. Tetapi apabila yang datangnya cuma 3 orang atau semisal yang datang 5 orang, 5 juta itu dibagi 5 gitu. Nah, tapi kalau yang datang tidak ada, maka si marbot itu sendiri yang mendapatkan 5 juta. Nah, seperti itu. Bahkan spesialnya sholat subuh juga dijelaskan di hadis riwayat Bukhari nomor 574 dan 635. 574 dan 635. Di situ disebutkan man sholal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, maka dia akan masuk surga. Apa itu sholat bardain? Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, ini berjamaah ya, berjamaah kuncinya. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dan sholat asar berjamaah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 574 dan hadis riwayat Muslim nomor 635. Bahkan kata Nabi sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahkan kata Rasulullah, kata Nabi, orang yang sholat subuh berjamaah itu berada dalam jaminan Allah. Itu berada dalam jaminan Allah, seperti yang dijelaskan di hadis riwayat Muslim nomor 163. Apabila seorang hamba sholat subuh berjamaah pada hari Senin, dan pada hari Senin itu pula seorang hamba tersebut meninggal, maka dia masuk surga. Allah menjamin dia masuk surga. Penyebab seseorang masuk surga salah satunya sholat subuh berjamaah. Awas, hati-hati. Kenapa harus berjamaah, Ustaz? Nah, kenapa harus berjamaah? Nah, ini khusus yang laki-laki ya, khusus yang laki-laki itu diperintahkan untuk sholat berjamaah di masjid. Apa dalilnya, Ustadz? Bukan dalil lagi nih. Ini Allah langsung yang perintahkan. Allah berfirman di Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku.
Maka ayat ini menjelaskan rukuklah beserta orang yang rukuk, dirikanlah sholat berjamaah bersama orang-orang yang rukuk, bersama orang-orang yang sujud. Karena banyak keutamaan sholat berjamaah, banyak yang tidak tahu, banyak yang tidak tahu. Salah satu penyebab doa cepat dikabulkan hanya karena sholat berjamaah. Salah satu penyebab rezeki terbuka hanya karena sholat berjamaah. Di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat Muslim nomor 656, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Barang siapa yang mengerjakan sholat isya berjamaah, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan sholat setengah malam suntuk. Awas, hati-hati, ini bukan main-main ya pahala ya. Seperti orang yang mendapatkan pahala yang mengerjakan sholat setengah malam suntuk. Dan barang siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan sholat satu malam suntuk. Nah, nanti di akhirat ketahuan. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Antum kalau punya masalah, pintakan kepada Allah, berdoa kepada Allah, bukan kepada manusia mintanya. Ini punya masalah, cerita sama manusia, minta sama manusia, mana ada solusinya. Minta solusi kepada Allah. Bukankah Allah sudah menjelaskan di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, antum kalau punya masalah mintanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Nah, ayo, kenapa Ustaz harus berjamaah? Allah berfirman di Quran surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholatal wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Rukuklah beserta orang-orang yang rukuk di masjid. Nah, sujudlah beserta orang-orang yang sujud di masjid. Sholat berjamaahlah. Kapan lagi kalau antum kalau tidak mulai dari sekarang? Kapan lagi? Selagi masih ada waktu, selagi Allah masih memberikan napas, selagi Allah masih memberikan umur yang panjang, ayo kita sama-sama berubah. Ayo sama-sama tinggalkan keburukan. Ingatlah, setan itu musuh yang nyata bagimu.